Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arya Putra dengan NPM 2470061111034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan Bayesian. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Probabilitas Statistika. Langsung saja ke video penjelasannya. Pendekatan Bayesian. Jadi pendekatan Bayesian itu sering kita kenal untuk mengurai ketidakpastian gitu ya. Jadi inferensi Bayesian adalah sebuah metode statistik yang canggih, dirancang untuk mengelola dan merepresentasikan ketidakpastian melalui probabilitas. Jadi ini adalah alat fundamental dalam analisis data yang memungkinkan kita untuk menyempurnakan pemahaman kita seiring dengan datangnya informasi baru. Jadi intinya pendekatan ini menggabungkan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya yang dikenal sebagai prior dengan bukti yang baru diperoleh dari data atau biasa kita sebut dengan likelihood. Untuk apa? Jadi prior dan likelihood itu untuk menghasilkan kesimpulan yang diperbarui atau biasa kita sebut sebagai posterior. Sebelum masuk ke rumus atau ke penjelasan yang lebih dalam, mari kita pahami terlebih dahulu konsep dasar dari Bayesian ya. Konsep dasar dari Bayesian itu bisa kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada prior. Prior itu representasi dari keyakinan atau informasi awal kita tentang suatu peristiwa sebelum kita mengamati data baru. Jadi prior ini bisa didasarkan pada pengalaman sebelumnya, pengetahuan ahli atau studi terdahulu. Kemudian yang kedua ada likelihood. Likelihood itu untuk mengukur seberapa mungkin data yang kita amati terjadi mengingat hipotesis tertentu ya. Jadi likelihood ini jembatan yang menghubungkan model kita dengan bukti empiris. Kemudian yang terakhir ada posterior. Posterior adalah distribusi probabilitas yang diperbarui untuk hipotesis kita setelah kita menggabungkan informasi prior dengan data likelihood tadi. Jadi posterior ini adalah kesimpulan yang telah diperkaya. Lanjut ke rumus teorema Bayesian. Ini adalah inti dari pendekatan Bayesian ya, yaitu teorema Bayesian. Posterior sama dengan likelihood dikalikan prior lalu dibagi dengan evidence. Posterior memberitahu kita bagaimana keyakinan awal perubahan setelah melihat data. Rumus ini sangat mendasar ya, namun banyak dipakai dalam bidang seperti kedokteran, AI, dan pengambilan keputusan. Di sini kita bisa lihat ya, untuk posterior itu adalah probabilitas hipotesis setelah mengamati data ya. Ini itu adalah yang kita ingin ketahui gitu, posterior itu. Kemudian di sini ada likelihood. Likelihood itu adalah probabilitas mengamati data ya. Jadi jika hipotesis itu benar, maka itu disebut likelihood. Kemudian ada prior. Prior itu probabilitas awal dari hipotesis sebelum mengamati data. Kemudian yang terakhir ada evidence. Probabilitas total mengamati data yang bertindak sebagai faktor normalisasi. Jadi teorema Bayes adalah tulang punggung dari inferensi Bayesian, memungkinkan kita untuk secara sistematis memperbarui probabilitas hipotesis kita. Lanjut ke contoh kasus sederhana ya. Saya mengambil diagnosa penyakit ya. Jadi kita akan gunakan contoh yang mudah dipahami ya, yaitu menentukan probabilitas seseorang sakit berdasarkan hasil tes medis. Oke, di sini kita ketahui dulu prior. Prior ini adalah probabilitas umum seseorang mengidap penyakit tersebut dalam populasi ya. Misalnya P untuk sakit ya, sama dengan 0,01 atau 1% populasi sakit. Kemudian ada likelihoodnya. Nah, ini tuh mengacu pada seberapa akurat tes tersebut ya. Ada 2 aspek,
Yang pertama itu ada sensitivitas untuk positif ya atau sakit gitu. Jadi di sini diketahui bahwa P untuk tes positif atau sakit ya itu 0,95 atau 95% orang sakit akan tes positif gitu. Kemudian yang kedua itu ada spesifisitas untuk P itu untuk tes negatif ya, atau tidak sakit, yaitu ada 0,90 atau 90% orang tidak sakit akan tes negatif gitu ya. Jadi untuk posterior itu probabilitas pasien sakit setelah tes positif ya. Dengan menggabungkan prior dan likelihood menggunakan teorema Bayes, kita bisa menemukan probabilitas seseorang benar-benar sakit setelah mendapatkan hasil tes yang positif. Ini membantu dokter membuat keputusan yang lebih tepat. Untuk penyelesaian kasus yang sebelumnya itu ada 2 langkah. Yang pertama itu identifikasi nilai yang diketahui. Tadi sudah kita ketahui bahwa populasi sakit yaitu ada 0,01 ya atau 1%. Kemudian yang tidak sakit itu ada 0,99 ya atau 99% populasi tidak sakit. Kemudian yang tes positif atau sakit itu ada 0,95 ya. Kemudian P untuk tes negatif yang tidak sakit itu ada 0,90 ya yang tadi. Jadi spesifitas 90% orang yang tidak sakit akan tes negatif yang tadi. Kemudian untuk P tes positif yang tidak sakit itu 0,10 atau 1 dikurangi spesifisitasnya. Kemudian yang langkah kedua itu hitung P tes positif menggunakan hukum probabilitas total. Rumusnya untuk P tes positif sama dengan P tes positif atau sakit dikali P untuk sakit ditambah P untuk tes positif tidak sakit ya dikali P untuk tidak sakit. Perhitungan di sini kita bisa menghitung untuk P itu untuk tes positif sama dengan 0,95 dikali 0,01 ditambah 0,10 dikali 0,99 ya. Untuk P tes positif jadi 0,0095 ditambah 0,099. Kemudian hasilnya jadi 0,1085 ya. Jadi penjelasannya ini adalah probabilitas total mendapatkan hasil tes positif baik dari orang yang benar-benar sakit maupun dari orang yang tidak sakit atau positif palsu gitu ya. Kemudian langkah 3 itu menerapkan teorema Bayes ya. Yang rumusnya yang seperti tadi. Ini langsung saja kita ke perhitungannya. Untuk P sakit atau tes positif gitu ya. Itu sama dengan 0,95 dikali 0,01 dibagi 0,1085 ya. Hasilnya 0,0095 dibagi 0,1085 ya. Hasilnya ya adalah 0,0876 atau 8,76% ya. Hasilnya yang sangat mengejutkan ya. Mungkin itu untuk dari contoh kasus yang sederhana gitu ya. Langsung ke keunggulan pendekatan Bayesian. Di keunggulan pendekatan Bayesian itu yang pertama ada mengakomodasi informasi sebelumnya. Jadi Bayesian secara inheren memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada, memungkinkan model untuk menjadi lebih cerdas sejak awal. Ini sangat berguna dalam bidang di mana informasi historis sangat berharga. Kemudian ada efektif untuk sampel kecil. Tidak seperti metode frequentis yang membutuhkan banyak data, Bayesian dapat memberikan inferensi yang kuat bahkan dengan dataset terbatas ya, menjadikannya ideal untuk penelitian dengan data langka. Kemudian yang terakhir itu ada interpretasi yang lebih intuitif ya.
Jadi hasil Bayesian itu seringkali lebih mudah diinterpretasikan dalam bahasa probabilitas nyata ya. Seperti ada probabilitas 95% bahwa parameter berada di antara X dan Y gitu. Seperti itu ya. Yang lebih mendekati cara berpikirnya manusia. Kemudian untuk kelemahan dari pendekatan Bayesian itu ada 3. Saya akan mengambil 3 saja ya. Yang pertama itu ada pemilihan prior yang subjektif, yaitu penentuan distribusi prior dapat menjadi tantangan dan seringkali melibatkan subjektivitas. Prior yang buruk dapat memengaruhi hasil posterior, terutama dengan data yang terbatas. Kemudian yang kedua, ada perhitungan yang kompleks. Untuk model yang lebih kompleks, perhitungan integral dalam teorema Bayes bisa sangat rumit, bahkan tidak mungkin diselesaikan secara analitis. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, itu ada membutuhkan komputasi tinggi. Jadi mengamati perhitungan yang kompleks seringkali membutuhkan metode komputasi intensif seperti Markov chain, Monte Carlo, atau biasa kita sebut MCMC gitu ya, yang bisa memakan waktu dan sumber daya. Selanjutnya itu ada pendekatan Bayesian itu bisa kita pakai untuk apa aja gitu ya. Jadi aplikasi luas dari pendekatan Bayesian itu sangat luas ya. Inferensi Bayesian telah merevolusi berbagai bidang dengan kemampuannya untuk mengelola ketidakpastian dan memberikan wawasan yang mendalam. Yang pertama itu ada machine learning ya. Algoritma seperti naive Bayes dan Bayesian network adalah inti dari banyak sistem AI ya, termasuk klasifikasi spam dan rekomendasi produk ya. Itu bisa menggunakan pendekatan Bayesian juga. Kemudian ada prediksi medis ya, seperti yang kita tadi ya, kita ambil untuk contoh kasus itu untuk prediksi medis gitu ya. Jadi digunakan dalam diagnostik penyakit, analisis efektivitas obat, dan pengembangan model risiko pasien. Ini tuh untuk membantu dokter membuat keputusan yang lebih tepat gitu ya. Kemudian ada ekonomi dan finansial. Nah, ini penting dalam pemodelan risiko, peramalan pasar saham, dan optimasi portofolio ya, terutama dalam kondisi ketidakpastian ekonomi. Yang terakhir ada pengambilan keputusan ya. Jadi pendekatan Bayesian juga bisa membantu dalam pengambilan keputusan berbasis ketidakpastian, mulai dari kebijakan publik hingga strategi bisnis ya, dengan mengintegrasikan semua informasi yang tersedia. Kesimpulan, pendekatan Bayesian itu menawarkan kerangka kerja yang luar biasa kuat untuk menghadapi ketidakpastian dan membuat prediksi yang lebih baik, dengan kemampuan untuk belajar dari data baru dan menggabungkan pengetahuan sebelumnya. Jadi kekuatan adaptifnya itu menjadikannya alat yang sangat berharga dalam berbagai disiplin ilmu ya, dari penelitian ilmiah hingga aplikasi praktis dalam analisis data modern dan machine learning. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Bayesian akan membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar kita, memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dalam model yang lebih akurat. Mungkin itu saja penjelasan mengenai materi pendekatan Bayesian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan perhitungan atau apa-apa gitu. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.